Selamat pagi anak-anak. Selamat kalian telah diterima di SMP Negeri 179. Pastinya senang dong, bangga dong, ya enggak? Karena banyak teman-teman kalian yang nggak diterima. Aduh, kasihan ya, tapi nggak apa-apa lah, kita doain dia dapat sekolah yang lainnya ya. Oke, kali ini perkenalkan, nama saya Ibu Ria. Saya ngajar bahasa Inggris, tapi saya ngajar kelas 8 dan 9. Tenang aja, kalau kalian ada sesuatu yang nggak ngerti boleh kok tanya, nggak apa-apa, nanti cari saya ya. Oke, untuk kesempatan ini saya akan memperkenalkan kepada kalian tentang gimana sih kurikulum di SMP itu, terus apa aja sih yang kita mau pelajarin gitu ya. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama, pengenalan bidang kurikulum SMP Negeri 179 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021. 1. Struktur kurikulum. 2. Jam kegiatan PJJ. 3. KKM. 4. Pengolahan nilai. 5. Kriteria kenaikan kelas ya. Nah, sekarang kita mulai nih yang satu dulu ya, struktur kurikulum. Struktur kurikulum kelas 7. Jadi di kelas 7 nanti kalian tuh dapat 10 mata pelajaran. Nanti bagi 2. Jadi yang satu disebut grup A, yang satu lagi disebut grup B. Grup A apa aja? Itu ada agama atau budi pekerti ya, ada PKN, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, bahasa Inggris ya. Nah, di sini ada jumlah jam. Jadi setiap minggunya kalian dapat pendidikan agama tuh 3 jam ya. Terus kalau bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, seperti itu ya. IPA 5 jam, IPS 4 jam, bahasa Inggris 4 jam juga. Kemudian yang muatan lokal atau mapel atau mata pelajaran yang satu grup B ya, yang satu grup B ini itu terdiri dari SBK atau seni budaya, dia ada 3 jam. Jadi kalian seminggu dapat 3 jam. Kemudian ada olahraga, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Pastinya senang ya, capek-capek kemudian dapat olahraga ya, refreshing ya. Kemudian ada prakarya 2 jam, BK 1 jam, terus bimbingan TIK. Kok TIK sih Bu? Apa TIK? Ya, teknik ilmu komputer. Jadi semuanya ini dalam satu minggu kalian nanti dapat 40 jam ya, lumayan banyak ya. Makanya belajarnya dicicil, jangan kebut semalam. Jadi kalau kalian habis dapat hari ini mata pelajaran apa nih, kan ada 3 nih ya, sehari kan selama kita PJJ 3 ya. Nah, itu habis itu kalian baca-baca lagi, di review namanya ya. Oke. Kemudian kita akan lihat kegiatan PJJ selama Senin dan Jumat. Oke. Jadi kalau hari Senin sampai Jumat ya kan, kamu dapat mata pelajaran ini kan beda-beda ya. Waktunya juga beda-beda ya kan. Kalau untuk hari Senin dulu ya. Hari Senin itu 6.30 sampai jam 7. Itu absen kehadiran dan pembiasaan. Jadi nanti wali kelas nih absen ya. Kalian jadi siapnya sebelum jam 6.30. Jadi subuh nih yang sholat yang muslim sholat subuh dulu ya toh, mandi, sarapan. Kemudian 6.20 deh udah di depan apa, kalau ada laptop ya boleh depan laptopnya atau udah bawa handphone ya. Jadi handphonenya pastikan itu udah dicas sebelum kalian tidur malam ya. Sampai jam 7 nih nanti wali kelas akan absen ya. Kemudian jam 7 sampai jam 8.30 itu mapel 1. Jadi kalian dapat mata pelajaran yang jam pertama. Oke, nanti guru akan masuk ke grup kalian. Nanti kalian dapat bimbingan lah dari Bapak Ibu yang ngajar di jam pertama itu. Kemudian yang jam ketiga itu 8.30 sampai 10 itu PJJ mata pelajaran jam kedua ya. Tentu saja setiap kelas beda-beda ya. Kemudian yang keempat itu jam 10 sampai 11.30 itu PJJ mata pelajaran jam ketiga. Jadi selama sehari kalian dapat 3 mata pelajaran yang berbeda. Kemudian ada pengelompokannya nih. Kalau mapel yang seminggu
berjumpa atau ketemu 2 kali itu ada 5 mapel, bahasa Indonesia, matematik, IPA, IPS dan bahasa Inggris. Untuk mapel yang lainnya itu 1 jam. Apa aja tuh mapel yang cuma 1 jam seminggu? Agama, PPKN, seni budaya, PJOK dan prakarya. Sekarang ketuntasan, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Apa sih KKM? KKM itu gini, kalau kalian nih agama kan dia ada 2 nih, pengetahuan sama keterampilan ya, 75. Jadi kalau kalian nih nilainya jangan sampai sih ya nilainya di bawah 75, itu berarti kalian belum tuntas alias nilainya masih merah gitu loh. Jadi usahakan tuh di atas 75 ya. PPKN 75, bahasa Indonesia 80, matematika 76, IPA 76, IPS 75, bahasa Inggris 78, seni budaya 78, PJOK 78, prakarya 78. Diharapkan kalian punya nilai baik nilai tugas maupun nilai ulangannya nanti itu di atas dari nilai ini ya. Kalau kurang gimana dong Bu? Kalau dikurang, kalau seandainya Ria nilainya cuma 74, padahal KKM agama 75 kan, berarti nanti Ria harus remedial, harus ke Bapak Ibu guru yang ngajar. Pak, nilai saya masih 74, saya remedial ya Pak, kapan kita bisa remedial gitu ya sayangnya. Jadi kalian harus aktif, harus minta remedial kalau memang nilai kalian kurang. Kalau nilainya udah lebih Bu, kalau ya udah lebih ya sudah lah ya, berarti udah bagus. Oke. Terus kalau sikap itu harus minimal B, nggak boleh C loh ya. Sikap tuh harus B semua ya. Jadi kalian harus disiplin. Harus apa lagi? Ayo, siapa yang tahu? Sopan boleh, tanggung jawab, jujur. Jadi kalau dapat tugas itu kerjain sendiri ya. Jadi jangan kopas-kopas, kerjain sendiri, rugi loh kopas-kopas, kita nggak dapat apa-apa ya. Oke, sekarang kita mulai ya yang lainnya. Bu, kalau rapot gimana ya Bu? Nah, kita sekarang pengelolaan nilai rapot. Nilai rapot itu ada 2. Jadi ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Bentar. Nah, nilai pengetahuan itu setiap KD ada 2 nilai. Jadi misalnya nih ya, bahasa Inggris kelas 7 itu yang pertama itu kalau nggak salah belajar pengenalan diri, itu KD 3.1 ya kan. 3.1 itu ada nilainya 2, nilai penugasan, nilai tertulisnya atau ulangan harian lah ya, ulangan harian 1. Tapi kalau ada guru ngasih tugasnya 2, ya nggak apa-apa, nanti dirata-ratain ya. Jangan nanti, bukan tugasnya udah kok tugas lagi. Ya mungkin Bapak Ibu tersebut menganggapnya yang penugasan pertama nilainya banyak jelek atau nilainya kurang gitu ya. Jadi dikasih tugas lagi, nggak apa, nanti dirata-ratain ya. Terus kemudian penilaian harian atau ulangan harian kalau dulu ya, rata-rata nilai penugasan dan tes. Nilai tes tulis dari seluruh KD yang ada pada 1 semester. Nah, nilai rapot ini itu akan dari 1 semester itu kalau kelas 7 misalnya bahasa Inggris ya, itu ada 7 KD ya kan. Jadi 7 KD itu berarti ada 7 nilai tugas, ada 7 nilai penilaian harian. Nanti semua itu dirata-ratain ya. Nah, gimana cara rata-ratainnya? Itu nilai rapotnya terdiri dari penilaian harian itu 60%. Kayak tadi tuh kan ada penugasan tuh, kan ada penilaian harian. Itu 60% loh nilainya. Jadi kalau ada tugas-tugas jangan sampai nggak ngerjain. Pokoknya kudu mesti ya. Hukumnya kudu mesti, nggak boleh enggak. Itu 60% masalahnya ya. Jadi besar loh ini. Kemudian nilai PTS itu 20%. Ya, nanti kalau kalian udah setengah semester, udah sekitar 2,5-3 bulanan lah ya, itu nanti ada penilaian tengah semester itu 20% bobotnya.
Kemudian penilaian akhir semester itu bobotnya 20% ya. Jadi 60% ditambah 20% ditambah 20% jadi 100%, itulah nilai kalian nanti. Nah kemudian nilai keterampilan, kan di rapot tuh nanti ada nilai pengetahuan dan keterampilan ya kan, terus ada sikap. Itu rata-rata nilai keterampilan semua KD. Jadi kan tadi kan bahasa Inggris ada 7 KD kan satu semester. Nah itu semuanya ditambahin ya kan, terus di rata-rata jadilah nilai keterampilan di rapot kalian. Paham? Oke, terima kasih kalau udah paham. Sekarang nilai sikap. Nilai sikap. Waduh, kok ini nggak pernah ngumpulin tugasnya tepat waktu ya, berarti disiplinnya kurang ya gitu kan. Nah itu pastinya sikap itu akan berkembang dari hari ke hari, pasti lebih baik. Kalau kemarin misalnya Ria kok nilai sikapnya jelek sih karena ngumpulin tugasnya telat mulu gitu ya, padahal nilai sikap disiplin ini lagi dinilai nih sama guru bahasa Inggrisnya ya. Nah itu dari ke hari diharapkan lebih baik. Kenapa? Kalau sikap kalian kalian tuh nggak bisa naik kelas, tahu sedih kan kok nggak bisa naik kelas ya kan, sedih banget, abis deh sedihnya. Oke sekarang lanjut ya, contoh pengolahan nilai pengetahuan. Nah ini dicontohinnya di matematik ya, KKM-nya tuh matematik tuh 76. Kemudian si A, ini ada nama anak ya. Oh si A siapa sih? Oh si A siapalah gitu ya. Si B, si Badu, si C, oh si Cici gitu ya. Jadi si ada Ahmad, ada Badu, ada Cici. Si Ahmad nilai tugasnya tuh 76. Nilai ulangannya, nilai tulisnya 80. Di KD 3.1. Kemudian KD titik 2 berapa? Oh 80. Wih makin bagus ya. Oke. KD 3.3 berapa? 80 sama 76 ya. Nah semua ini dirata-ratain. Nah, jadi 78,6. Kemudian PTS-nya dapat berapa? PTS-nya 75. Wah 75 mepet banget ya. Aduh kurang nih, padahal KKM berapa? 76 kan ya. Ya udah, tapi lihat pasnya berapa? Pasnya 80, karena dia merasa PTS-nya kurang, dia kejar ya kan. Pasnya jadi 80. Kemudian diolah gitu ya, diolah nilainya 78. Udah di atas KKM nilainya, berarti nggak merah, bagus ya. Si Badu juga demikian. Jadi cara nilainya begitu ya, paham ya? Kalau belum paham nanti datang ke saya kasih tahu deh. Jangan khawatir ya. Boleh datang kapan saja, diterima dengan senang hati. Sekarang kriteria kenaikan kelas apa aja sih Bu? Ya, sekarang kita jelasin ya. Kriteria kenaikan kelas untuk kelas 7 dan kelas 8. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Artinya kalian itu ikut terus setiap mata pelajaran. Kalau seandainya Bu saya lagi sakit Bu, saya lagi demam gitu ya, nggak bisa ikut gitu ya. Ya kalian izin sama wali kelasnya, kasih tahu wali kelasnya supaya wali kelasnya nggak cari-cari ya, supaya wali kelas bisa bilang ke guru yang bersangkutan yang ngajar di kelas kalian bahwa kalian ada temannya yang sakit ya. Itu harus ikut tuh ya. 2, jadi nggak boleh madol ya, nomor 1 tuh ya, paham. Yang 2, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran masing-masing nilainya itu belum tuntas atau di bawah KKM ya, kompetensi pengetahuan atau kompetensi keterampilannya. Jadi jangan lebih dari 2 ya. Diharapkan sih enggak semuanya bagus-bagus. Percaya deh kalau belajarnya itu nyicil, belajarnya itu pelan-pelan, maksudnya dapat pelajaran langsung direview, langsung dipelajarin lagi, terus diulang lagi, nggak ngerti tanya. Pokoknya 1, jangan malu bertanya ya, nanti sesat di jalan nggak sampai rumah kan. Kemudian ada nilai ekstrakurikuler, pendidikan kepramukaannya minimal baik. Jadi pramuka rajinlah ikut, karena pramuka juga bagus loh, itu kan mendidik kepribadian kita juga ya nggak. Oke sekarang kita lanjut ya. Apa nih ya, yang keempat, nilai ekskul pilihan minimal baik. Jadi nanti tuh ada ekskul yang kalian harus pilih ya kan, pilih 1 gitu ya. Ekskul apa? Kalau pramuka kan harus kan, jadi 1 udah pramuka, satunya lagi apa, boleh mau paskibra kayak, boleh mau apa namanya voli ya, apa aja deh. Kalian tuh minatnya di mana, kalian tuh sukanya atau passionnya tuh di olahraga tuh di apa,
atau mau vokal grup karena punya suara yang melengking bagus, kenapa enggak gitu ya. Nah itu harus baik ya nilai ekskulnya. Kemudian 5, nilai sikap. Jadi sikap itu ada 2 nak, religius dan sikap 2 itu sosial ya. Religius itu sholatnya rajin, kalau kemudian ibadahnya rajin ya kan, selalu bersyukur ya kan. Aduh Tuhan hari ini kenapa nilai saya jelek ya, aduh saya mau lebih baik lagi deh besok, aduh alhamdulillah banget hari ini nilai aku bagus gitu ya. Itu berarti kalian tuh itu termasuk religi ya, nilai religi. Kemudian sosial tuh bagaimana kalian dengan teman ya, dengan teman baik gitu ya, temennya misalnya ditolongin gitu ya. Kenapa, ada apa? Iya nih saya lupa gitu ya, nggak bawa bolpen, ya pinjemin lah ya kan. Nah itu kan nilai sosial juga termasuknya ya. Kemudian 6, kehadiran minimal 95%. Jadi selama 1 tahun itu 95% kehadiran kalian ya. 7 itu poin pelanggaran. Jadi poin-poin pelanggaran ini kan ada beberapa poin ya. Jadi ringan maksimal tuh 10 kali dalam setahun ya. Kalau sedang itu maksimal 3 kali dalam setahun. Kalau berat itu maksimal 2 kali dalam setahun. Kemudian ada dewan guru. Jadi diminta pelanggaran ini nggak usah ikutan deh ya. Maksudnya ya dilewatin gitu loh ya. Oke. Pleno dewan guru. Jadi kalau dalam berat itu biasanya ada berat, kemudian ada pleno dewan guru. Saya minta pelanggaran ini kalau bisa no way, jauhkan. Oke. Nah, itulah kurikulum yang bisa saya kasih tahu atau saya paparkan kepada kalian. Selamat belajar ya nak, karena kalian sudah tadi berhasil menjadi siswa SMP Negeri 179 ya. Banyak yang ingin sekolah di sini, tapi ya mohon maaf kita daya tampungnya sangat terbatas ya. Nggak mungkin satu kelas diisi 100 ya, 40 aja sebetulnya kebanyakan loh, beneran. Terus kalian harus bersyukur, semangat belajar, isi waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi gini, kalau bisa sebelum kalian tidur ya, habis sholat bisa tidur, itu kalian renungin, hari ini saya udah pakai waktu secara efektif nggak ya. Oh ya, saya tadi bantu ibu, saya tadi bantu ayah gitu, oh ya, terus saya tadi udah ngerjain ini gitu ya. Jadi itu adalah refleksi diri. Oke, itu pesan saya. Pesan yang lainnya saya yakin kalian pasti semangat. 179 bersama menjadi sang juara. Thank you, selamat bergabung.